Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di kelas Bible Study Online CK7. Pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar dari Matius 24. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita pada malam hari ini, saya ajak Bapak Ibu untuk sama-sama memuji menyembah Tuhan. Kita berdoa, kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua. Mari kita nyembah Dia. Korea wata shanda karawata shikika karya wata shanda karawata sikika. Korea wata shikika karya wata shanda karawata diaralalala. Wata karya wata sikika karya wata sikiko. Haleluya. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau Tuhan. Korea wata sikika, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku, yang ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam
Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Benar Tuhan, kerinduan kami adalah menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, selalu hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Ajar setiap kami Tuhan, untuk benar-benar melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan jauhkan kami Tuhan dari hal-hal yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Biar hidup kami semakin layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian yang begitu indah Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Biarlah puji-pujian ini boleh menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap kami Tuhan yang hadir di dalam kelas Bible Study online ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami butuh urapan-Mu Tuhan. Kami butuh hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan. Supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami minta Tuhan pewahyuan yang baru yang daripada Engkau Tuhan. Supaya kami dapat menangkap Tuhan. Dan tidak hanya menangkapnya saja di dalam pikiran dan hati kami Tuhan. Tetapi kami benar-benar melakukan apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba Tuhan dengan segala keterbatasan hamba. Biar setiap firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini semuanya berasal daripada-Mu. Roh Kudus, ambil alih. Ambil alih dari awal hingga akhirnya. Engkau sendiri yang berkata-kata. Terjemahkan Tuhan. Terjemahkan ya Roh Kudus dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dimengerti. Supaya kami semua mengerti Tuhan. Mengerti firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai pembelajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap belajar sama-sama katakan amin. Bapak Ibu, saya ucapkan selamat
datang sekali lagi kepada Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami di kelas Bible Study Online CK7. Nah, pada malam ini kita sama-sama belajar dari Matius 24. Di dalam Matius 24 dan 25 yang akan kita pelajari besok hari, itu adalah percakapan Tuhan Yesus di Bukit Zaitun yang merupakan nubuatan dari Yesus sendiri dan juga jawaban dari pertanyaan murid-muridnya mengenai tanda kedatangan Tuhan Yesus dan kesudahan dunia ini. Dan kalau kita pelajari, tanda ini dibagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah tanda umum dan yang kedua adalah tanda khusus. Jadi tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Nah, tanda-tanda umum itu apa? Tanda-tanda umum adalah tanda-tanda yang terjadi pada saat ini sampai pada akhir zaman. Dan apa itu tanda-tanda khusus? Tanda-tanda khusus adalah yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu tanda kesengsaraan yang besar. Dan tanda-tanda itu diiringi dengan tanda yang menakjubkan, yaitu Tuhan akan datang dalam kemuliaan dan kuasanya untuk yang kedua kalinya. Nah, mari Bapak Ibu, kita akan pelajari sama-sama tanda-tanda itu satu persatu yang tercatat di Matius 24. Di perikop yang pertama, kalau kita pelajari adalah bait Allah diruntuhkan. Ya, jadi di atasnya pasalnya itu bergabung antara pasal 24 dan 25, khotbah tentang akhir zaman. Itu perikopnya untuk dua pasal ini, dan perikop yang pertama adalah bait Allah diruntuhkan. Saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. Ayat yang pertama, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu lihat semuanya itu? Aku berkata sesungguhnya, tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Nah, Bapak Ibu, di dua ayat ini, ya, ayat yang sangat pendek tapi sangat dalam, yang menunjukkan bahwa akan ada masanya di mana bangunan bait Allah akan diruntuhkan. Ya, kalau tadi dikatakan bangunan-bangunan, ya, jadi akan banyak sekali dan bahkan mungkin semuanya bahwa bait Allah akan diruntuhkan dan tidak akan ada lagi yang tertinggal. Maka dari itu, bangunan boleh runtuh, bangunan bait Allah boleh runtuh. Tetapi yang dimaksudkan sesungguhnya bait Allah adalah diri kita, hidup kita. Jangan sampai ada seorang pun yang bisa meruntuhkan bait Allah yang ada di dalam diri kita. Itu dari ayat pertama dan ayat kedua di perikop yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan perikop berikutnya, yaitu dengan judul permulaan penderitaan. Di ayat 3 dikatakan, ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu, tanda kesudahan dunia?" Lalu ayat 4 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Garis bawahi, jawaban yang pertama yang Tuhan berikan adalah waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai nama Tuhan, namaku, dan berkata, "Akulah Mesias." Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu memang harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya. Ingat Bapak Ibu, sekarang ini adalah zaman perang. Zaman perang sudah mulai terjadi, tetapi belum kesudahannya. Di ayat 7 dilanjutkan,
Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan. Garis bawah lagi, barulah permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Saya lanjut ke ayat 12, langsung kita longkap. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, Bapak Ibu, saya akan rangkum dari ayat yang ketiga sampai ayat ke-14 bahwa tanda kesudahan dunia ini sudah mulai terjadi. Bahwa bangsa bangkit melawan bangsa, perang mulai terjadi, kelaparan mulai terjadi, gempa bumi dan tanda-tanda alam yang hebat mulai terjadi. Dan ini adalah menjadi tanda-tanda ciri hari-hari terakhir. Dan tanda itu akan semakin hebat pada akhir zaman yang sudah semakin dekat. Apa ciri-cirinya? Yang pertama adalah nabi palsu dan orang yang beragama yang akan datang berkompromi di dalam gereja Tuhan. Ya, ingat, penyesatan itu dimulai dari gereja Tuhan. Dan semakin banyak orang-orang atau nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang menyesatkan banyak orang. Dan yang tanda kedua adalah semakin banyak perang, bencana kelaparan, gempa bumi, tanda-tanda alam yang dahsyat. Dan itu akan menjadi permulaan penderitaan menjelang zaman yang baru. Dan yang ketiga, dan apabila akhir zaman sudah semakin dekat, maka penganiayaan umat Allah akan semakin hebat. Sehingga banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan, meninggalkan Yesus. Dan yang keempat adalah kekerasan semakin meningkat, kejahatan semakin meningkat, pengabaian terhadap hukum-hukum Allah terus meningkat dengan cepat. Dan kasih yang wajar, kasih sayang, belas kasihan itu semakin berkurang. Itu tercatat semuanya di ayat 12. Dan di ayat yang ke-14 yaitu tanda-tanda kelima, sekalipun kesulitan semakin hebat, namun Injil tetap harus diberitakan sampai ke seluruh dunia. Banyak, meskipun penderitaan, gempa bumi, perang terjadi, tapi Bapak Ibu lihat, pengabaran Injil semakin pesat. Pengabaran Injil sampai ke pelosok-pelosok semakin luar biasa. Dan bahkan sampai saat ini kita semuanya terhubung dengan internet, wifi, sehingga sampai pelosok-pelosok pun mereka bisa mendengar berita kerajaan Allah, tentang Injil kerajaan Allah sampai ke seluruh dunia. Dan yang luar biasa di yang ayat ke-13 bahwa orang yang selamat adalah orang yang teguh imannya selama kesukaran di akhir zaman. Dan yang terakhir adalah orang yang beriman yang tetap setia kepada Tuhan akan menyaksikan peningkatan tanda-tanda ini. Dan mereka orang-orang yang setia ini, orang-orang yang beriman, orang-orang yang tidak bisa tergoyahkan dengan apapun kondisi yang ada di sekelilingnya. Dia akan mengetahui bahwa hari kedatangan Tuhan itu semakin dekat bagi mereka. Itu adalah permulaan penderitaan. Kita akan lanjutkan dengan perikop yang berikutnya, yaitu siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Di ayat 15 dikatakan, jadi apabila kamu melihat pembinasa keji, garis bawahi dulu kata-kata ini, pembinasa keji, istilah ini ya, berdiri di tempat kudus. Menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea
haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang ada di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Berarti ini hal-hal yang duniawi, hal-hal yang materi. Jangan kita pikirkan hal itu. Dan kita akan baca lanjut di ayat yang ke-19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau sedang menyusukan bayi pada masa itu. Ayat 20, berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini adalah satu kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada orang-orang pilihan Tuhan. Bahwa masa-masa kesukaran besar akan dipersingkat oleh Tuhan. Karena apa? Karena mungkin gak semua orang akan bertahan. Semua orang pasti gak akan jadi selamat. Tetapi karena Tuhan mengasihi orang-orang pilihannya, maka waktu itu akan dipersingkat. Dan dilanjutkan ayat 23. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau tadi ada masa penderitaan di mana itu orang-orang pilihannya itu akan diselamatkan, tetapi karena ada Mesias-Mesias palsu, ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang mengadakan tanda-tanda mujizat, kemungkinan sekiranya mungkin dikatakan di ayat 24. Mereka ini orang-orang pilihan juga bisa disesatkan oleh nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu itu. Camkanlah, di ayat 25 dikatakan, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Nah, ini adalah ayat yang penting di mana tujuan dari kita belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita ngerti apa yang akan terjadi di kemudian hari dan kita juga bisa berjaga-jaga. Jadi apabila orang berkata kepadamu di ayat 26, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Saya garis bawahi dulu ini, bahwa kalau Anak Manusia yang sesungguhnya datang untuk kedua kalinya di atas muka bumi ini, maka ia akan memancarkan dari timur sampai ke barat. Semua orang akan melihat. Orang-orang pilihannya akan melihat. Tetapi harus kita menjadi orang-orang yang dipilihnya, yang hidup berkenan di hadapannya. Dan ditutup di ayat 28 dalam perikop ini, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Nah, Bapak Ibu, di dalam perikop ini menceritakan tentang kesengsaraan yang besar yang akan terjadi. Dimulai dengan pembinasa keji. Seperti tadi saya katakan, kita garis bawahi istilah pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Apa itu pembinasa keji? Pembinasa keji itu menunjukkan pada antikristus yang mulai menajiskan di tempat kudusnya Tuhan. Yaitu antikris itu mulai keluarnya bukan dari tempat-tempat lain, tetapi dari gerejanya Tuhan. Dari tempat yang kudus. Tempat kudus, saya percaya, bukan di sembarangan tempat. Tempat-tempat yang dipilih oleh Tuhan. Dan pembinasa keji ini akan membuat patung dari dirinya sendiri di dalam bait Allah.
serta menyatakan bahwa dirinya itu Allah. Nah, tetapi Tuhan mengingatkan kita, semua kita yang ada pada malam hari ini melalui Matius kepada orang-orang percaya untuk tetap berjaga-jaga, hati-hati, waspada kepada orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai guru, sebagai mungkin pengkhotbah dan yang menyesatkan, yang akan menyesatkan banyak orang. Dan perlu diperhatikan bahwa nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu juga bisa mengadakan tanda-tanda mujizat, bisa melakukan penyembuhan, dan bisa melakukan tanda-tanda ajaib lainnya. Tetapi yang menjadi perbedaan antara nabi-nabi palsu dan nabi yang sesungguhnya atau guru-guru palsu atau guru-guru yang sesungguhnya, mereka, nabi-nabi palsu itu akan memutarbalikkan firman Tuhan. Mereka akan memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, menyesatkan umat Tuhan. Maka dari itu hati-hati. Kita harus mengenal betul kebenaran firman Tuhan. Jangan ngikutin mujizat-mujizat yang dilakukan oleh nabi-nabi atau guru-guru tersebut. Tetapi kita mesti uji. Kita mesti menguji roh-roh itu. Kita harus menguji apa yang mereka ajarkan. Apakah itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu saya menghimbau kita semua untuk semakin rajin belajar kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab setiap hari. Dan ini Bible Study ini adalah salah satu wadah yang Tuhan sediakan kepada setiap kita untuk belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Sehingga kalau waktunya datang, di mana nabi-nabi palsu, guru-guru palsu itu berusaha mau menyesatkan kita, kita tahu yang mana yang benar, yang mana yang asli, dan mana yang palsu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hati-hati ya. Semua itu harus diuji. Semua itu harus didoakan, ditanya sama Tuhan. Tuhan, ini benar apa enggak? Uji di dalam kebenaran firman Tuhan sehingga kita tahu yang mana yang asli dan mana yang palsu. Nah, kita akan baca dalam perikop berikutnya yaitu kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Saya akan bacakan satu persatu dan saya akan berikan pengertian atau tafsiran dari ayat-ayat ini. Dimulai dengan ayat yang ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Nah, apa maksud ayat ini? Matahari akan menjadi gelap. Ini adalah salah satu tanda setelah masa kesengsaraan besar yang akan tampak. Dan tanda-tanda alam yang lain luar biasa itu akan sebagai peringatan buat kita, sebagai kedatangan Kristus yang akan segera di muka bumi ini. Ya, jadi perhatikan tanda-tanda alam. Dan ayat 30 dikatakan pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Dan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat ini juga mengisahkan bahwa pada saat Kristus datang untuk kedua kalinya, itu setelah masa kesengsaraan besar yang terjadi dengan tanda-tanda alam. Ya, ia akan datang untuk menghukum orang fasik dan membebaskan umatnya yang setia dan menegakkan kebenaran. Dan ayat 31 dilanjutkan bahwa ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala. Jadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kalinya, malaikat-malaikat Tuhan akan keluar dengan meniup sangkakala dan yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Nah, pada saat Kristus datang kembali untuk yang kedua kalinya, maka akan terjadi penghukuman terhadap orang fasik, antikristus, dan iblis. Akan terjadi pemisahan dan hukuman bagi yang masih hidup maupun yang sudah mati. Dan pada saat kedatangan Kristus,
itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Tuhan menyatakan kemuliaan dan kuasanya di awan-awan, di atas awan-awan. Dan dia akan mengumpulkan semua orang yang masih hidup di bumi ini dari utara sampai selatan, dari ujung satu sampai ujung yang lain, dari barat sampai ke timur. Dan tidak hanya yang sudah masih hidup, tetapi juga yang sudah mati Tuhan akan kumpulkan. Nah, di ayat ketiga 2 dikatakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Perumpamaan dengan pohon ara yang mulai bertunas menunjuk kepada peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa-masa kesengsaraan. Dan banyak orang yang menafsirkan juga bahwa pohon ara yang mulai bertunas ini menunjukkan bahwa ini sebuah pemulihan kembali kepada bangsa Israel. Jadi ada dua tafsiran bahwa pohon ara yang bertunas itu juga ditafsirkan bahwa itu sebagai pemulihan dari bangsa Israel. Dan di ayat 33 digarisbawahi untuk menunjukkan kepada semua tanda yang terjadi. Jadi kalau misalnya tanda-tanda yang tadi dibilang perang, bangsa akan bangkit melawan bangsa, lalu terjadi tanda-tanda alam bahwa matahari tidak akan bersinar lagi, akan terjadi gelap gulita, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi kelaparan. Itu adalah tanda-tanda bahwa kesengsaraan itu mulai terjadi dan pembinasa keji itu akan datang segera. Ayat 34 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Di ayat 34 dan 35 ini menunjukkan bahwa angkatan ini yaitu angkatan orang-orang yang melihat tanda-tanda zaman yang umum. Yang pada puncaknya adalah tanda-tanda yang khusus. Tadi saya katakan di awal ada dua, tanda-tanda umum dan tanda-tanda khusus. Ya, ini adalah angkatan yang tidak akan terlewat. Mereka ini akan melihat bahwa pengangkatan akan terjadi. Dan di ayat 36 dikatakan bahwa tentang hari itu, saat itu tidak ada satupun, seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ada orang yang dalam tanda kutip bernubuat bahwa tahun segini, tanggal segini, bulan segini akan terjadi, Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, itu tidak benar. Karena di ayat 36 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat Tuhan gak tahu, bahkan anaknya pun yaitu Tuhan Yesus itu gak tahu. Yang tahu cuman Allah Bapa saja. Nah, kedatangan Kristus kita gak tahu, tapi apa yang harus kita lakukan? Supaya kita berjaga-jaga. Dilanjutkan di perikop yang berikutnya adalah nasihat supaya berjaga-jaga. Kita lanjutkan. Di ayat 37 dikatakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula lah hendaknya pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Nah, pada ayat ini menerangkan bahwa sama seperti air bah yang datangnya itu tidak diketahui oleh Nuh. Ya, Nuh cuma diminta sama Tuhan masuk ke dalam bahtera. Dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Begitu pula dengan kedatangan Anak Manusia. Kita diminta untuk masuk ke dalam bahteranya Tuhan. Masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Jaga-jaga hidup kita. Karena gak ada yang tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus itu untuk kedua kalinya. Maka dari itu kita harus waspada. Dilanjutkan di ayat ke-40 pada waktu itu. Kalau ada dua orang di ladang
Yang seorang akan dibawa dan yang seorang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu di ayat 44 dikatakan, sebab itu hendaklah juga kamu siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, di ayat yang ke-40 sampai 42 dikatakan oleh Matius. Matius menasehati kita supaya berjaga-jaga. Karena dikatakan kalau ada dua orang di ladang, satu ditinggalkan, satu di bawah. Kalau seandainya ada dua perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang satu ditinggal, yang satu dibawa. Jadi dalam arti dua orang, satu ditinggal, satu dibawa, berarti 50% itu akan tertinggal, 50% akan terangkat, ya, akan dibawa, akan dipisahkan. Jadi hati-hati, karena 50% itu benar-benar separohnya Bapak Ibu ya, hati-hati. Dan saya benar-benar berdoa bahwa 50% yang dibawa, yang diangkat, yang diajak itu adalah Bapak Ibu dan saya. Jangan sampai kita bagian dari 50% yang ditinggalkan. Maka dari itu kita harus senantiasa berjaga-jaga dalam iman kita, di dalam roh kita. Dan biarlah roh itu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Dan kita harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan. Supaya kita itu jangan sampai ditinggalkan. Karena Tuhan Yesus datang di saat yang tidak kita duga. Sama seperti pencuri. Pencuri datang pada malam hari. Kita nggak tahu kapan pencuri itu datang. Kapan pencuri itu membongkar rumah kita. Kalau seandainya rumah kita tahu pencuri mau datang, pasti kita akan siap-siap. Tetapi pada saat yang punya rumah sedang tidur, maka pencuri itu akan datang dan membongkar rumahnya. Begitu juga dengan kedatangan Tuhan. Nggak ada yang bisa prediksi, nggak ada yang bisa tahu. Mungkin nanti malam, mungkin besok malam, mungkin tahun depan, nggak ada satu orang pun yang tahu. Maka dari itu, bagian kita untuk selalu berjaga-jaga. Saya akan lanjutkan dengan perikop yang terakhir. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, perikopnya nggak terlalu panjang. Di ayat yang ke-45 sampai ayat ke-51, saya minta Bapak Ibu nanti akan baca sendiri ya. Kalau selesai dari kita sama-sama belajar di Bible Study ini. Di dalam perikop ini saya akan bahas langsung bahwa Matius menjelaskan tentang ada dua hamba. Satu hamba yang jahat dan satu hamba yang setia. Apa artinya di dalam hamba yang jahat dengan hamba yang setia ini? Itu adalah bagaimana kita mengakhiri hidup kita, pelayanan kita saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Pada saat tuannya datang untuk melihat pekerjaan dari hamba-hambanya. Apakah pada saat Tuhan datang menemukan kita tetap setia melayani Tuhan, tetap setia, taat dan setia mengikuti Tuhan. Karena semua kita adalah hamba. Nggak ada dari kita yang bilang, oh saya bukan hamba, saya adalah mungkin ya Tuhan. Enggak, kita semua adalah hamba. Hamba apapun yang kita lakukan, kita adalah anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Nah, pada saat Tuhan datang untuk kedua kalinya, apakah kita didapati tetap setia kepada Tuhan? Kita bisa mulai segala sesuatu dengan luar biasa. Pada saat pertama kali Tuhan jamah hidup kita, pada saat pertama kali Tuhan sentuh hati kita, mungkin kita on fire di dalam Tuhan. Tetapi dengan pergumulan demi pergumulan, dengan waktu yang berjalan, mungkin kita jadi dingin, mungkin kita jadi suam-suam kuku, mungkin bahkan kita jadi meninggalkan Tuhan. Nah, pada saat ini, itu adalah kriteria hamba yang jahat. Hamba yang mungkin meninggalkan tuannya, hamba yang mungkin menindas yang lain. Nah, pada saat Tuhan datang, apakah Tuhan menemukan Bapak, Ibu, dan saya hidup tetap berkenan di hadapan Tuhan? Dan kalau kita tidak setia sampai akhir, maka kita akan binasa. Dan di akhir dari ayat
di Matius 24 ini dikatakan bahwa di ayat yang ke-51, dan aku akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Kalau kemarin kita belajar di Matius 23, siapa itu orang-orang munafik? Yaitu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka Tuhan akan katakan, di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Nah, setialah Bapak Ibu sampai akhir. Setialah terus mengikuti Tuhan. Lakukan apa yang menjadi bagian kita, yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita persembahkan hidup ini untuk Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas, jangan perkara-perkara yang di bumi. Karena perkara-perkara yang di bumi bisa menghanyutkan kita. Bisa membuat kita mungkin jadi capek, jadi lelah. Tapi cuma satu tujuan kita, yaitu sorga yang mulia. Sampai Tuhan mengaruniakan kepada kita mahkota kehidupan. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan menemui Bapak, Ibu, dan saya. Tetap setia melayani Tuhan. Sehingga inilah anakku yang kukasihi. Dan kepadamulah aku berkenan. Itu menjadi kerinduan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada hari ini di Matius 24. Kami belajar Tuhan bahwa kami mengikuti Engkau. Sekali Yesus tetap Yesus. Kami mau belajar untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Meskipun mungkin bumi boleh bergoncang, mungkin keadaan di sekeliling kami boleh bergoncang Tuhan. Tapi kuatkan dan teguhkan iman kami, supaya kami bisa taat dan setia sampai akhirnya. Ajari kami Tuhan, ajari kami semakin dalam lagi untuk mengerti kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami tidak tersesatkan dengan pengajaran-pengajaran palsu dan nabi-nabi palsu yang ada. Tetapi kami fokus akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami, sehingga kami semuanya mengalami finishing well, mengalami garis finish dan melakukannya semuanya sampai akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua teguran-teguran, terima kasih untuk setiap nasihat-nasihat untuk berjaga-jaga. Ini hidup kami Tuhan, Engkau selamatkan kami dan Engkau selamatkan bahkan seluruh keluarga besar kami, seisi rumah kami Tuhan. Supaya pada saat pengangkatan-Mu, saat Engkau datang untuk kedua kalinya, kami melihat Engkau di atas awan-awan yang permai. Dan kami dapat menikmati bersama-sama dengan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Engkau yang mengerti dan Engkau yang peduli atas hidup mereka, Engkau yang menjawab setiap doa. Dan kami percaya Tuhan, keselamatan telah kami terima dan kami akan mengerjakan keselamatan itu sampai pada akhirnya. Terima kasih Bapa, dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.